Oke Pak, oke. Mantap. Coba Pak, coba. Oke, silakan. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya, sebelum kita mulai Bapak Ibu, coba kita cek mikrofon atau sound. Pastikan koneksinya yang online. Pastikan mikrofon di unmute ketika pemateri sedang memaparkan materinya, kecuali pada saat tanya jawab. Acara kita ini hari ini kita akan berjalan kurang lebih 2 jam ke depan nih Bapak Ibu. Dan susunan acara kita hari ini yang pertama yaitu pembukaan oleh Ibu Harni Dasriniati, penggerak PTK Nusantara dari Pekanbaru. Yang kedua nanti kita langsung ke sesi materi utama bersama dengan Pak Yoel Auf, SPDGR. Yang berikut nanti sesi tanya jawab. Yang terakhir nanti penutup dan foto bersama. Mari kita awali acara ini dengan doa, dan doa ini dipimpin oleh Pak Ferdinandus Mantu. Pak Ferdinandus Mantu, mohon bantuannya untuk memimpin doa. Ya, karena Pak Ferdinand belum masuk mungkin, mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Uh, Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke Bapak Ibu guru hebat, hari ini kita berkesempatan belajar langsung dari narasumber hebat kita. Sebelum kita mulai, kita ketahui bersama latar belakang dari narasumber hebat kita. Saya minta maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa share karena laptop saya ini lagi error. Yang pertama, nama lengkapnya adalah Yoel Auf SPDGR, tanggal lahir 6 November 1986, alamat Jalan Polisi Militer Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, nomor HP 085 237 666 171. Latar belakang pendidikan. Yang pertama, Universitas Nusa Cendana Kupang tahun 2019 sampai 2013, pendidikan guru, program studi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang berikut pelatihan yang pernah dia ikut: PING, digitalisasi pembelajaran tahun 2025. Yang kedua, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada tahun 2013 sampai 2024, asisten dosen PGSD dan dosen pembimbing Universitas Flores. Yang berikut UPTD SD Negeri Alak, Kota Kupang tahun 2020 sampai dengan sekarang. Guru pembimbing studi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita tepuk tangan kepada pemateri kita, Pak Yoel. Yang pertama, mari kita mendengar bersama pembukaan materi rapat kita hari ini yang dipimpin oleh Ibu Harniyati Disreniati, penggerak PTK Nusantara. Kepada Ibu, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman suara saya? Ya Bu, sudah dengar. Oke. Aman ya? Oke. Baik. Halo. Sebelumnya saya panggil lagi kepada Bapak Farizal. Apakah sudah ada di tempat? Beda-beda asli. Bapak Farizal Nursal. Yuk. Ada ya? Yuk. Oke. Baiklah Bapak, kesempatannya. Dan juga pada hari ini kembali kita mengadakan webinar dengan peserta 58 orang. Maaf di sini agak berisik ya. Kita percepat saja. Dengan webinar ini dan akan diambil alih kembali oleh moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada moderator kami kembalikan acara. Maaf di sini.
Ya, paparkan materi webinar. Waktu dan kesempatan saya berikan seluas-luasnya. Silakan Pak Yoel. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat datang di webinar kita Nusantara. Saya senang sekali bisa berbagi pengalaman saya maupun sharing tentang penggunaan AI. Di sini kita akan belajar bersama. Saya sengaja buat materi tentang penggunaan AI, tapi kita nanti akan belajar lebih ke secara garis besar CP dan ATP. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang teknologi yang tidak menjauhkan kita dari murid. Sebaliknya, kita akan berdiskusi tentang bagaimana menggunakan AI sebagai asisten super agar kita tidak dikorek waktu dan segala macam. Nah, Bapak Ibu, sedikit kata-kata pesan untuk kita bahwa kita menggunakan AI ini sebagai teknologi yang tidak akan pernah menggantikan guru-guru hebat. Tetapi dengan teknologi, guru hebat akan menjadi transformasi, dan AI juga akan bisa menjadikan kita seperti kita menggunakan mobil, menggunakan GPS. Kita tahu bahwa GPS tahu seluruh jalan di kota, tetapi yang tahu kemana tujuan kita itu dan bagaimana kenyamanan kita dalam menggunakan itu adalah kita sebagai sopirnya. Jadi tanpa memperpanjang kata, di sini saya akan sedikit menjelaskan dulu tentang AI. Jadi saya akan berbagi, Bapak. Oke, tentang penggunaan AI dalam membuat perangkat ajar yang kita akan belajar bersama, yaitu transformasi CP, TP, ATP, dan panca, cinta, KBC, dan modul ajar tanpa kehilangan arkeologis yang ini hari kita belajar. Kenapa sampai saya berbagi tentang ini? Dari pengalaman saya maupun selama mengajar, ada beberapa tantangan antara realita guru saat ini dan solusi AI. Nah, yang pertama, beban mengajar, administrasi, CP, penurunan TP, penyusunan itu terintegrasi lokal seringkali awal Bapak Ibu dalam menyusun modul ajar. Tidak mengerti alurnya kemana, terus apa yang mau dipelajari, apa yang harus dibuat. Jadi dengan berpatokan pada AI, mungkin kita belajar bersama dengan membuat modul ajar yang sesuai dengan buku paket. Terus guru kehabisan waktu untuk memikirkan teknik pelajaran atau yang menyenangkan, menggembirakan, karena terjebak dalam dokumen berlembar-lembar. Nah, dengan hadirnya AI ini Bapak Ibu untuk menggantikan peran kita, Bapak Ibu, bukan hanya menggantikan tetapi untuk sebagai asisten dalam bekerja. Ini yang tantangan yang sering kita hadapi. Terus mengapa kita harus menggunakan AI atau kurikulum merdeka? Itu yang pertama, fleksibel. Ya, merdeka menuntut untuk berpusat pada murid, diferensiasi. Dengan AI kita bisa membuat modul variasi, entah bisa lebih dari satu, tergantung dari keadaan dan kondisi Bapak Ibu. Karena sekarang CP itu tidak menentukan, harus kita bisa memodifikasinya. Terus yang berikut, interaksi karakter lokal yang cepat, memasuki nilai-nilai panca indera, cinta alat, cinta ilmu, cinta lingkungan, dan cinta sesama tanah air. Terus yang berikut, halo, bisa dengar suara Bapak Ibu? Kan, Pak. Silakan. Siap. Terus hari ini kita akan mencoba Bapak Ibu yang lain matikan mikrofonnya. Menjadi unmute. Meminta AI untuk membuat runtut dari CP, terus turun PP, ATP,
secara runtut dan loss ke host. Terus langkah kedua dong, menyuntingkan dimensi profil kelulusan dan nilai panca cinta ke dalam materi. Terus yang berikut, merancang modul ajar utuh LKPD yang interaksi menggunakan prompt atau perintah yang tepat. Nah, nanti kita akan buat bersama. Jadi Bapak Ibu, di sini kita menggunakan AI. Tujuan pembelajaran dan Recording in alur tujuan progress. pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran dan menyusun kriteria ketercapaian pembelajaran. Jadi di sini kita menggunakan AI Bapak Ibu. Nah, di AI ini saya buat promnya seperti ini Bapak Ibu. Dan ini kita mau membuat CP, TP, dan ATP. Nanti promnya saya bagi di grup. Nah, di sini saya ada membuat contoh seperti layar ini. Ada yang pertama prompt CP, KTP. Di sini Bapak Ibu yang warna hijau ini, Bapak Ibu tinggal menggantikan. Contoh, saya seorang guru mata pelajaran, mungkin matematika. Contoh saya guru PJOK. Nah, terus di sini mengajar di kelas 4. Kelasnya kalau macam Bapak Ibu mengajar di kelas 3, tinggal Bapak Ibu ganti. Terus Bapak Ibu gantikan contoh fase B, fase C, dan seterusnya. Nah, halo. Lanjut. Siapa? Ibu Oppo Renov 12F, tolong matikan mikrofonnya. Oke. Terus di sini ada kata-kata yang saya buat. Saya sedang menyusun perangkat pembelajaran, perangkat ajar berdasarkan capaian pembelajaran. Nah, di dalam capaian pembelajaran ini Bapak Ibu tinggal lihat di Permendikbud yang dibagikan itu sudah langsung dari pusat. Tinggal Bapak Ibu lihat kira-kira CP fase A apa. Tinggal Bapak Ibu lihat dan copy paste aja di dalam kolom yang warna hijau ini. Nah, setelah Bapak Ibu paste, tinggal Bapak Ibu yang topik. Bapak Ibu mau buat topik ini menjadi berapa TP? Mungkin 2, 3, terserah Bapak Ibu. Tergantung dari hari efektif Bapak Ibu atau jam pelajaran Bapak Ibu untuk satu pelajaran. Nah, setelah itu tinggal Bapak Ibu pastikan nanti akan secara beruntut. Nah, contoh ini yang seperti bawah ini saya ada coba buat contoh. Contoh saya seorang guru pelajaran matematika mengajar di kelas 7 fase D. Saya sedang menyusun perangkat pembelajaran capaian seperti ini. Murid memiliki kemampuan membaca. Setelah itu di-generate Bapak Ibu. Nanti setelah di-generate, terus yang kedua ada program CP ATP ke kurikulum berbasis cinta. Jelas dulu itu juga sama. Tinggal kita menggantikan yang tulisan berwarna hijau. Ya, ini pun juga formnya seperti ini. Saya seorang guru, tinggal Bapak Ibu menggantikan saja yang warna hijau. Saya ada sebar di grup juga. Saya baru bagi sudah waktu. Terus di CP KTP ini Bapak Ibu menggunakan tulisan capaian pembelajaran dibuat dalam beberapa TP. Terus untuk materi pembelajaran dan buku paket, Bapak Ibu tinggal tuliskan materi apa yang mainan dan tulis materinya di sini. Nanti secara untuk sendiri di AI. Nanti menggantikan warna hijau.
Karena setiap yang warna hijau itu Bapak Ibu tinggal menggantikan dengan materi bidang studinya Bapak Ibu. Jadi nanti setelah itu baru Copy ke AI. nanti tinggal Bapak Ibu tinggal copy ke ganti yang warna hijau, copy ke Gemini atau ChatGPT, materinya itu sudah langsung utuh. Saya sementara connect ke WA karena memang jaringan di saya sini jadi seperti itu Bapak Ibu. Saya mau kami agak di kamp sekali, di jauh sekali, memang di kota Kupang, tapi kami di pedalaman, jadi kami ini kadang-kadang jaringan, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi uh, sebelumnya saya minta maaf atas ini itu saling bergila. Pak, bisa diulang Pak karena jaringan putus-putus Pak. Apanya yang diulang Ibu? Materinya atau gimana? Nanti Nanti begini Ibu, penjelasannya untuk materi nanti di-share ke grup biar Bapak Ibu sendiri lihat di sana. Pak Yol nanti akan menjelaskan secara garis besar bagaimana cara mengopikan materi itu ke AI. Karena sekarang lagi bermasalah di jaringan Pak Yol ini Bapak Ibu sehingga tidak bisa melakukan ya share Bapak Ibu. screen cara copy ke AI-nya. Tapi saya yakin Bapak Ibu pasti tahu cara mengopikan materi itu kepada. Oh iya Pak, iya baik Pak. Ya, Terima kasih banyak Pak informasinya. ya. Nanti saya bagikan. Memang saya saya ada kirim di grup. Memang jaringan saya di kampung. Nanti saya kirim di Bapak Ibu yang yang tidak mengerti atau apa nanti bisa chat di grup untuk kita belajar bersama mungkin di grup Nusantara Bapak Ibu. Oke. Karena memang jujur saya ada kirim di grup juga atau memang jaringan saya naik turun bandwidthnya jaringan rendah lah, koneksi jaringan tidak stabil. Seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf, nanti habis ini saya kirim ke grup untuk kita belajar bersama. Saya kembalikan ke Bapak moderator kepada host untuk melanjutkan Bapak. Oke, terima kasih pada Pak Yoel yang telah membantu atau memaparkan materi yang sangat menarik kepada kita semua hari ini. Bapak Ibu guru hebat yang saya cintai dan yang saya muliakan. Sekarang tibalah saat kita memasuki sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu bisa menangkap sedikit dari apa yang dijelaskan oleh Bapak Yoel. Silakan Bapak Ibu bertanya terkait dengan hal-hal yang belum paham tentang pembuatan materi ajar dengan penggunaan AI. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Yang mau bertanya silakan angkat tangan Bapak Ibu. Sedangkan teman-teman yang lain yang belum bertanya itu, tolong mikrofonnya dimatikan. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan aktifkan mikrofonnya dan angkat tangannya kalau mau bertanya. Kesempatan pertama saya berikan untuk 3 orang penanya dan Pak Yoel. Kita langsung jawab siapa Yoel? Ya, Iya Pak, ya. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya Iya, silakan ya. ya. Nanti Bapak Yoel langsung jawab saya Bapak Yoel ya. Daripada kita tampung nanti pertanyaan pertama kita langsung jawab, Siap. pertanyaan kedua kita langsung jawab ya. Bagaimana Pak Yoel? Sepakat itu ya? Sepakat, Halo? sepakat. Iya, iya, Halo iya Pak Pak. Yoel? Oke, Iya oke. Pak. Ya, Bapak Ibu, ya oke, terima kasih Pak Yoel. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan angkat tangan. Yang mau bertanya silakan angkat tangan dan sampaikan pertanyaan kepada kami biar Pak Yoel bisa menjelaskan apa yang Bapak Ibu tanyakan. Silakan Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Halo.
atau begini saja Pak, kadang yang muncul nanti saya mau berbagi ini karena saya kurang, kalau saya kirim di grup, Bapak Ibu pelajari, Bapak Ibu lihat, nanti ada kendala-kendala nanti atau kurang pahami, nanti Bapak Ibu tinggal buang di grup untuk saya rangkum pertanyaan-pertanyaan, nanti saya jawab satu persatu. Oke, Seperti begini saja begitu. Pak Yol. Mungkin ada sedikit Bapak Ibu yang belum paham terkait AI. Mungkin secara garis besar Pak Yol bisa menjelaskan. Saya beri kesempatan kepada Pak Hanu Honayo. Pak Silakan Honayapto, Pak Pak. Honayo. Ya, oke, sorry Pak, sorry. Baik, terima kasih banyak Pak Sylvester sebagai moderator dan juga Pak Yuel selaku pemateri pada kesempatan kali ini. Bapak tadi saya nanyanya di Ya Pak. grup, saya jam berapa kegiatan dimulai. Karena ternyata tadi saya salah informasi, nanti ngecek di ruang GTK, itu kelihatan ada webinarnya, ternyata saya udah missing 1 jam sebelumnya. Jadi harus jam 10 tadi, kemudian nanti saya akses baru jam 11 dan saya kelewatan itu. Tapi saya ingin banyak berterima kasih kepada Pak Yol dan juga rekan-rekan yang menyelenggarakan kegiatan ini. Ini sangat luar biasa. Tadi Pak Yol juga kayaknya agak kesulitan untuk men-share, untuk lihat misalnya kita beda RPM-nya, tapi secara umum saya bisa ngeakses karena Pak Yol juga sudah berbagi di grup chat itu, kelihatan tadi promnya Pak. Dan Bapak kayaknya aksesnya pakai Padlet. Saya hanya ingin bertanya, kayak di rancangan Bapak kan kita nyusunnya sampai dengan 8 kali pertemuan ini Pak. Bapak di kelas 7 untuk SMP nggak salah ini. Kemudian Ya. Bapak di operasi bilangan bulat sampai dengan langkah-langkah dan juga promptingnya sangat jelas narasumber. Apakah Ya dengan Pak. menggunakan cara ini Pak, kita bisa, arti kita, apakah kita kehilangan entitas diri kita sebagai pendidik Pak? Karena secara umum AI ini kan nampaknya setelah dari bantuan Bapak ini misalnya kan itu kelihatan sangat runtut sekali. Nah, ini saya dari sudut pandang saya Pak, saya khawatirnya apakah kita akan kehilangan, atau apa kita kehilangan esen sebagai pendidik sehingga kita ya udahlah, saya buat RPP kayaknya sekedar ini aja lah, saya bikin prompt lengkap-lengkap, kemudian saya klikkan, nanti kalau nggak connect nanti paling regenerate ulang lagi dan sebagainya. Dari sudut pandang Bapak Pak Nol ini misalnya nih Pak, dari Pak Yol nih misalnya, apakah kita kehilangan essence Pak dengan maraknya AI, kemudian kecerdasan dan sebagainya? Warna hijau jadi ini dan kemudian akhirnya jalan dan sebagainya. Lalu Pak, yang keduanya, respon kedua saya adalah eh, dalam rancangan pembelajaran kita kan boleh-boleh saja ya, misalnya sampai 8 kali pertemuan dan sebagainya, tapi apa itu sesuai dengan alokasi waktu pengajaran kita misalnya, dan juga misalnya disesuaikan dengan rancangan pembelajaran kita dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan selanjutnya, seperti itu. Kira-kira ada satu semester hanya 20 sampai 25 kali pertemuan, ternyata di RPM saya juga nggak apa, ternyata hanya sebatas sampai 10 atau 18 kali misalnya, seperti itu. Bisa ditangkap Pak Yul ya. Terima kasih Pak Moderator. Ya, Siap. saya beri Siap. kesempatan Siap. kepada Pak Yol Oke untuk menjawabkan Pak. pertanyaan dari Pak Hanu Pak Yapto aja Putro Pak, dan Yapto, Yapto. Oke, sorry Pak, silakan Pak Yol. Dalam pertanyaan tadi Pak Yol, kelihatannya para guru Muka ini saya tidak muncul, seolah-olah kok ada mental muncul instan. Pak. Saya Apakah juga tidak mau pengaruh kirim. dengan kinerja ekspektasi guru terkait dengan mental enak, atau boleh dikatakan instan toh, lewat AI saja kita bisa kita bisa membuat RPP seolah-olah kreativitas guru itu dihilangkan begitu. Mungkin seperti itu maksudnya Pak. Ya, silakan Pak Yol. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Yang perlu yang pertama itu menjadikan kita bukan ya itu bukan jadikan kita sebagai kehilangan arah, tapi dengan AI ini bisa membantu, karena jujur begini Pak, kita sebagai guru ini, tadi kata pembuka saya bilang kita itu supirnya,
Contoh, kita bawa model AI, tapi dia tidak bisa menuntun kita ke jalan yang mana. Nah, begitupun juga kita ini sebagai dalam membuat AI ini hanya membantu kita sebagai guru, Pak. Dalam arti dengan bantuan AI ini mungkin mempermudah, tapi yang paling utama dari semua itu, kitalah yang menentukan karakter anak bagaimana, sikap anak bagaimana, dengan dibantukan AI ini juga. Seperti itu Bapak, dalam hal ini seperti mungkin sifat anak-anak. Terus jadi AI ini hanya sebagai asistennya kita saja. Itu tidak kehilangan jati diri kita. Kita tetap guru yang mendidik anak, tapi dengan adanya AI ini mungkin mempermudah Bapak seperti itu. Untuk tidak terus yang kedua, rancangan alokasi waktu ini, saya ini ada beberapa tahapan Pak. Maksudnya rencana saya itu, saya buat dulu penggunaan rancangan ini menggunakan AI itu, dalam arti saya buat dulu TP-nya dulu. Setelah TP selesai baru kita buat modul ajar. Nanti dari modul ajar itu nanti kita akan masuk cara pembuatan program promes dan program tahunan. Itu AI sudah ada, itu lengkap untuk 1 tahun Pak. Promnya saya sudah coba semua, lengkap, bagus Pak. Seperti itu. Jadi setelah kita nanti TP-nya itu tinggal habis kita buat ajar, kita buat pertemuan, nanti baru kita mulai lihat hari efektif dengan mata pelajaran. Contoh yang di matematika seperti Pak bilang tadi itu hanya sebagai contoh. Guru olahraga di dalam mata pelajaran saya itu untuk 1 tahun itu 108. Jadi pertemuan dengan ada di dengan hari dalam arti seperti hari-hari besar. Jadi dia jatuhnya 90-an hari biasa guru PK ya saya. Nah dari 96 itu tinggal kita bagi, tinggal pertemuan 1 semester itu ya Pak. Halo. Halo, silakan Pak ya. Ya, oke. Nah 1 pertemuan itu mungkin sekitar 54 atau pertemuan dalam 1 tahun. Tinggal Bapak Ibu bagilah dari 54 itu untuk dibuat TP-nya. Jadi dari 1 semester itu dia masuk berapa? 36 atau 54. Tinggal kita hitung itu. Contoh itu untuk SD ya Pak, untuk SMA beda lagi. Nah, tinggal kita hitung. Nah, itu setelah hitung dia punya hari efektif baru kita membuat modul ajar. Jadi contoh bab 1 ini kita mau buat contoh ada 4 bab di kelas, contoh kelas 4 lah, 4 bab materi kita mau bahas. Jadi dari 4 bab itu kita tinggal bagikan, buat berapa kali pertemuan dalam 1 bab. Tinggal Bapak Ibu masukkan dalam AI itu, nanti dari AI itu akan di-generate sendiri Pak, seperti itu. Terus semester 2 lagi mau berapa, tinggal nanti dia generate. Jadi kata-katanya itu dibuat oleh AI dengan jam dan tentukan yang diperintahkan Pak. Seperti itu Pak. Ya, Halo? sudah. Ya, Pak, sudah Pak, sudah. Ya, itu tadi penjelasannya Pak. Mungkin ada hal-hal yang belum paham atau sudah puas Pak? Terus terima kasih Pak Moderator. Jadi Pak Yul gini, artinya dari penjelasan Bapak, saya akhirnya punya insight baru. Ternyata kalau membuat prom dan bahkan sampai jadi ke rencana pembelajaran mendalamnya, misalnya nih Pak, yang kita lagi concern sekarang, itu tidak sekedar hanya untuk berbahasa sederhananya itu instan saja, enggak. Dari penjelasannya Pak pemateri tadi, Pak Narsum, bahwa ini sebagai alat untuk membantu kita, karena kita yang tahu alatnya, kita yang tahu petanya, dibantu dengan AI, kita bisa ke sana. Dan ternyata untuk melaksanakan juga itu juga tidak sembarang buatnya langsung 20 kali pertemuan dan sebagainya. Memang ada analisis pasti yang memastikan untuk pembuatan RPM kita berdasarkan alat bantu tadi itu, yang satunya PROM, bahwa dari analisis alokasi waktu kita, kemudian sampai lanjut ke program tahunan, program semester, dan sampai juga rencana pembelajaran harian di dalam kelas, membantu kita. Jadi tadi membantu kita. Iya Pak, saya
saya sangat mengucapkan banyak terima kasih atas atas penjelasan itu. Ternyata memang kita nggak buta-buta juga, jangan langsung jalan kalau misalnya tidak ada panduan yang nyata. Tapi bisakah Pak Narsum saya diberikan satu pandangan baru misalnya dari Bapak, apakah ini saya ngambilnya dari diri saya Pak. Siap. Setelah ngecek AI, ternyata kayak misalnya nih Padlet dan sebagainya tadi saya coba lihat, mereka bahkan lebih beragam lagi nih Pak konsep pengetahuan pemahaman dari AI kan nampaknya kalau di saya atas bencana kayaknya lebih canggih entah sudut pandangnya Bapak misalnya eh, dalam pelaksanaan misalnya setelah kita udah buat tadi itu lalu kita jangan sampai konten yang dihasilkan lebih canggih ketimbang pemahaman kita. Gitu Pak, saya takutnya jangan sampai kita bias konten jadi ternyata yang dihasilkan adalah level kemampuannya ini dari Siap, sudut siap, pandang Pak. saya Pak ya, Iya, lebih iya, Pak. hebat ketimbang ketimbang kita yang pakai gitu loh. Artinya ada nggak sih alternatif yang bahasa ininya untuk kayaknya kalau pakai ini apakah anak-anak belajar apa tidak, itu loh yang menjadi khawatir karena saya ternyata konsepnya juga ke saya setelah dapat AI kayaknya aduh kayaknya saya juga kesulitan untuk mencernainya seperti ini. Ada nggak sih apa saya bisa diberikan pengayaan daripada lanjutan respon saya terhadap jawaban Bapak. Terima kasih. Eh, saudara, Halo, silakan Pak Yon. Halo, suara Pak Yon mungkin, lagi putus-putus. oh iya, sorry, saya eh, prinsip saya mau sepintar apapun AI kita, mau sepintar apapun aplikasi yang kita gunakan, Bapak Ibu, itu kembali kepada diri kita. Karena eh, itu hanya membantu. Terus pemahaman seperti ini, Pak. Kita boleh bervariasi pun bagaimana, tapi dengan mungkin kehadiran kita dalam mungkin membantu anak, dengan adanya kita mungkin bisa membantu anak ini seperti kembali lagi saya bilang Pak tadi. Mungkin ini sepengetahuan saya ya Pak ya, yang saya mengerti mungkin ada dari Bapak Ibu mungkin bisa menambahkan, tapi ini yang setahu saya. Yang tujuannya cuma AI itu hanya membentuk karakter anak itu kembali kepada Bapak Ibu, guru di sekolah seperti itu. Terus yang berikut, dengan AI pun juga kadang kita generate pun tidak langsung sempurna. Dalam arti begini, kita harus edit lagi seperti itu untuk dirapikan, untuk bisa jadikan sebuah modul. Jadi tidak serta-merta langsung dengan AI ini kita bisa menjadikan sesuatu itu yang utuh. Tapi ada bantuan dengan manusia, apalagi kurikulum merdeka dalam arti seperti ini. Beda pembelajaran di gunung dan di pantai. Mungkin di gunung dalam sekilas ya seperti yang saya katakan, saya agak di gunung, jadi tinggal dari pintar-pintarlah kita dari kita guru untuk bagaimana menanggapi keadaan ini ya seperti ini dalam dunia pendidikan seperti itu. Jadi sekali lagi saya tekankan, mau apapun kita yang buat yang menentukan Pak seperti itu Pak. Mungkin dari saya seperti itu, atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain mungkin bisa menambahkan untuk Iya, betul Pak. Ya. Iya, betul. Ya, betul. Oh iya Pak Yakto, Betul. atau mungkin ya kita berbagi di sini Bapak Ibu mungkin saling sharing juga. Silakan Bapak Ibu, mungkin dari saya seperti itu, mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mungkin bisa berbagi, ya silakan, mungkin itu dari sudut pandang saya Pak seperti moderator itu ya bisa Pak. izin satu kayaknya makin menarik nih. Ya, silakan Bapak, Oh, silakan. oke. Ya boleh Pak. Pak Yol, terima Ada kasih, yang mau terima angkat kasih tangan? banyak insight-nya Pak. Pak Yol, saya minta satu, ada nggak Pak Yol kesulitan dari Pak Yol menggunakan AI dengan segala kecanggihan sekarang dengan kesulitan Bapak di dalam kelas? Siapa ternyata mungkin jangan sampai relevan dengan kasus kami. Ada nggak sih Pak kesulitannya? Dan kemudian caranya Pak buat ngatasin itu? Kalau untuk kesulitan pasti kita semua pasti rasa kesulitan. Kalau menggunakan AI yang mungkin yang pertama mungkin ya yang paling mendasar lah kayak kami di agak-agak di ya mau bilang gunung tidak gunung mau di tengah hutan Mungkin satu jaringan mungkin ya. kesulitan dalam penggunaan ya jaringan. Terus yang kedua mungkin
Kebanyakan dengan AI itu setelah kita contoh, kalau kita contoh saya seperti ini, contoh saya menggunakan Gemini ya Pak ya. Nah, kalau di Gemini kita menggunakan Gemini, jadi kita pakai prompt yang pertama itu tidak boleh keluar dari Gemini itu, mungkin masih kurang jelas, Bapak Ibu masih tanyakan. Tapi kalau Bapak Ibu keluar setelah mungkin tanya, contoh, tolong buatkan saya chip masuk lagi, tolong buatkan saya ATP, maka kadang dia tidak runtut Pak, seperti itu. Tapi jadi kalau Bapak Ibu mau menyusun suatu CP, TP, ATP, berarti buka di Gemini, maka dari itu semua itu materi selesai dulu, baru Bapak Ibu di copy, di Word atau simpan di Doc, baru bisa dikeluarkan. Tapi kalau setelah Bapak Ibu keluar dari tiba-tiba pertengahan keluar, nanti masuk agak berbeda lagi Pak, seperti itu. Terus yang kedua, kadang kalau di Gemini kita pindah ke ChatGPT agak berversi, yang penting kalau macam Pak pakai ChatGPT berarti harus ChatGPT sampai selesai satu modul itu dulu, satu masalah itu selesai, baru boleh dipindah lagi, seperti itu. Terus kayak untuk pembelajaran di kelas dengan adanya teknologi ini, kita lihat dari segi kelebihan dulu lah. Kalau saya di sini ya mungkin bisa membantu guru, terus dengan variasi mungkin bisa membuat ajar, mungkin bisa membuat pamflet seperti itu, poster, maupun modul ajar yang dibuat dalam satu gambar. Tetapi itu kembali lagi, kadang yang menghambat kita menggunakan ini yaitu kami di sini jujur jaringan Pak, itu sangat-sangat susah. Apalagi sekolah saya itu perbatasan dengan kabupaten. Iya, dan di tengah hutan Pak. Jadi saya dari tadinya harus bisa kiri ke kanan Pak, seperti itu. Yang penting Pak koperasinya jalan Pak, dibangun Pak, aman Pak ya. Siap. Nanti kita saling berbagi, saya juga dapat berbagi. Nanti kita sering-sering bertanya di BTK. Nanti saya akan kirim sebentar protap, prosem, terus ini KKTP. Tinggal Bapak Ibu nanti tinggal menggantikan yang warna-warnanya saja. Yang saya sudah memberi warna. Terus nanti tinggal Bapak Ibu menyesuaikan dengan hari efektif. Hari efektif kita, kalau kami guru penjas 108, tinggal bagi hari efektif berapa. Jadi satu semester itu dapat berapa kali pertemuan, tinggal Bapak Ibu generate menggunakan itu, tinggal menggunakan semester 6 ini saya berapa gini pertemuan gini, semester 6 lagi, semester 2 mungkin materinya seperti ini, tinggal Bapak Ibu tinggal gantikan sub materinya. Yang penting nanti promnya saya rasa nanti saya kirim pasti Bapak Ibu mengerti lah. Itu mudah sekali. Nanti saya kirim karena saya masih sementara masuk WA tapi jaringan hilang terus. Nanti saya usahakan secepatnya, mungkin habis briefing ini nanti saya kirim Bapak Ibu. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum dimengerti, mungkin kita bisa saling jawab di situ. Nanti saya bantu jawab seperti itu. Karena jujur banyak yang japri juga, saya belum balas satu-satu. Nanti sebenarnya saya balas di grup saja. Ini terlalu banyak ini, udah sekitar 70-an lebih ini. Ya, nanti seperti itulah Pak. Halo Pak. Halo. Ya, mungkin seperti itu Pak. Bagaimana Pak Yatno? Terima kasih banyak Pak Payol, Pak Moderator untuk kesempatan saya bertanya. Udah bombardir Pak. Terima kasih banyak. Ya, dan saya punya insight baru. Ternyata tadi itu kalau udah pakai terusin aja nanti. Pokoknya juga kita guru pasti menyelesaikan. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Silakan. Yang mau bertanya silakan. Masih ada kesempatan, masih ada waktu. Halo Bapak Ibu. Yang mau bertanya silakan. Angkat tangan. Halo. Halo Pak. Ya Pak Kardi. Ya. Sakroni silakan. Terima kasih. Saya Kardi Sewani dari Cirebon. Tadi menanggapi Pak Hona, menarik sekali apa yang disampaikan beliau. Suara tidak jelas Pak Kardi. Yang jelas. Okay. Yes. Suara. Saya lebih mendekat lagi nanti. Ya, suaranya. Sudah terdengar suaranya? Ya, sudah. Oke. Oke.
Oke, saya lebih Silakan, mendekat Pak. ini ke perangkat. Untuk Pak Hona, saya sepakat Pak ya, sepakat. Tapi Minta menurut maaf, saya, Pak. menurut pendapat Saya saya, ingin ini pindah. Pak, secanggih apapun teknologi Siap. kecerdasan buatan itu hanya bisa menyasar pengetahuan kognitif. Tidak bisa menyasar hal yang sifatnya efektif atau psikomotorik atau perasaan justru. Nah, maka di sini menurut saya guru itu amat sangat berperan dalam membentuk pendidikan anak. Jadi secanggih apapun ya, teknologi pembelajaran kecerdasan buatan hanya bisa menyasar pengetahuan ke otak. Tapi karakteristik anak, eh, perilaku anak, akhlak anak pasti guru lah nomor satu. Itu untuk menanggapi Pak Hona. Mohon maaf kalau saya keliru Pak Hona. Pertanyaannya gini Pak, dengan prom yang sama, saya sering belajar juga, hasilnya berbeda Pak. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mengatasi? Jadi promnya sama, redaksinya sama dibuat, tapi hasilnya beda dengan berbagai aplikasi yang ada, khususnya yang gratisan Pak. Terima kasih itu aja Pak. Oke, Pak Hona, tetap semangat. Oke, makasih untuk narasumber dan Pak Moderator. Pertanyaan simpel. Oke, Nah, silakan dengan prom Pak Yon yang untuk sama, menjawab. hasilnya berbeda, Hasilnya berbeda. Oke, khususnya untuk aplikasi yang gratisan, Pak. Saya gunakan aplikasi maksud yang AI gratisan. atau Gemini. Gemini dengan Grox itu hasilnya Oke, beda. oh Nah, itu gitu. cara mengatasinya gimana, Pak? Atau satu saja rekomendasinya, Pak? Terima kasih, Pak. Makasih untuk semuanya. Siap, 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 Pak. Makasih, Pak. Silakan Ah, menjelaskan Pak. Ada perbedaan di AI. siap. Pak, kalau untuk saya sudah pernah buat, Pak. Saya langsung menjawab ya, moderator ya. Oke, silakan Pak. Ya. Silakan menjawab. Kalau untuk saya ini, saya juga sudah berbagi dengan kawan guru tingkat kecamatan, gugus kecamatan di sini. Puji Tuhan, kalau untuk saya tetap sama Pak. Kalau saya pakai Gemini, yang penting ini kalau prompt saya yang saya buat ini Pak. Karena saya sudah uji coba. Yang penting intinya di dalam pembuatan itu, jika pertanyaan itu belum selesai, kita bertanya contoh saya menggunakan Gemini, perintah saya seorang guru PJOK seperti ini. Terus saya kasih masuk prompt. Kalau belum jelas, saya nanti jelaskan belum kurang jelas. Nanti dia akan runtut. Setelah itu, jadi kita bertanya sampai di Gemini, saya menggunakan Gemini ya Pak. Di Gemini itu sampai hasil yang ditemukan menurut saya puas, baru saya berhenti Pak, seperti itu Pak. Kalau terus dari situ pun juga kalau saya lihat masih kurang, mungkin dengan bantuan kita mungkin menambahkan sedikit-sedikit untuk menyempurnakan itu, karena bagaimanapun namanya ini buatan ya dalam arti aplikasi atau AI lah begitu, jadi pasti ada Manusia kekurangan ya. itu. Tinggal kita sebagai guru ini mungkin menambahkan yang kekurangan-kekurangan itu seperti itu. Tapi kalau AI yang saya pakai ini uh, sudah berapa dan saya sudah buat modulnya juga. Nah itu tuh sampai selesai pun tidak berbeda Pak. Yang penting intinya kita tujuannya satu, pendiriannya sama, yaitu kalau menggunakan AI berarti satu materi yang contoh kita membuat CP, ATP, dan KKTP sekalian. Jadi pertanyaan itu kita buat sampai satu bahan itu selesai baru boleh kita keluar dari tab layar yang pertanyaan itu Pak, seperti itu dari saya Pak. Halo Pak. Apa Oke, Kardi makasih Pak. sudah paham maksudnya? Nanti Ayo, saya oke, kirim Pak, makasih. mohon maaf Tinggal, sekali saya. tinggal Ya, kirim nanti aja saya materi, kirim materi itunya. termasuk yang tadi dipresentasikan Pak Yon. Ya, Siap. mohon, Ya, mohon izin Pak share nanti. Moderator, Ayo, oke, Oke, terima kasih. bisa nimbrung ya. oke, Siap, silakan. siap. Gini, dan saya juga bisa minta konfirmasi juga kalau misalnya diizinkan dengan Pak Kardi dari Cirebon. Cirebon, sama Pak Yul juga nih. Apakah Pak Yul sebagai narasumber bersepakat dengan pernyataannya Pak Kardi tadi bahwa AI dengan segala hasil yang ditampilkan itu hanya sekedar menyasar kemampuan kognitif anak? Apakah pernyataan itu bisa diterima atau tidak? Karena begini, maksud dari pandangan saya kan, kita udah buatin tuh dari promnya, artinya untuk bisa menghasilkan output yang nyata untuk mendapatkan eh, capaian pembelajaran yang ingin kita capai misalnya. Pasti akhirnya Siap. dimensi profil lulusan pasti kita tebak. Tapi apakah dari prompting kita, kemudian hasil keluaran dan outputnya juga ternyata dihasilkan, apakah hanya sekedar untuk membuat atau menyasar kemampuan kognitif anak, atau ada perilaku-perilaku lain yang akan disasar ke sana? Karena
kita ngajarin anak kan bukan hanya sekedar kognitifnya. Oh, kita juga pasti akan ke arah bagaimana cara mereka berperilaku, bertindak, bahkan sampai mendemonstrasikan sesuatu dan eh, resapan-resapan pengetahuan yang didapat dari proses pembimbingan itu. Dari sudut pandang Pak Yul dengan pernyataannya Pak Kardi tadi gimana tuh Pak Yul? Apakah prompting ini hanya untuk sekedar menyasar kognitifnya anak atau dengan kata lain bahwa proses kemampuan pemahaman materi itu hanya dipisah-pisah antara kognitif, perilaku, dan keterampilan-keterampilan yang lain. Gimana tuh Pak? Nanti Pak Kardi juga bisa nyambut misalnya. Thank you Pak Moderator. Ya, mungkin bisa Pak Yoel bisa menjelaskan sedikit terkait dengan pertanyaan dari Pak Kardi dan Pak Hanuf. Silakan. Kalau menurut saya Bapak, ya itu bisa merangsang sih Pak, seperti itu. Bisa merangsang. Intinya itu tergantung dari kita guru lagi Bapak, sekrasi mungkin kita Bapak. Mungkin dari segi Pak Sapa tadi juga bisa juga dua opsi. Intinya kunci utama ini dari kita saja Bapak guru, mungkin yang baik yang mana untuk anak kita. Mungkin kita bisa merangsang itu, mungkin yang tidak bisa ya mungkin tidak kita kayak gitu Pak. Kalau menurut saya sih seperti itu Pak. Lebih singkat sih seperti itu yang saya paham saya Pak. Intinya itu kembali lagi kepada kita guru mudi kendali semua kan ada di kita guru Pak. Seperti itu. Itu kalau menurut saya seperti itu sih Pak. Bagaimana Pak Honda? Boleh izin memberikan ilustrasi, Pak? Oke, silakan. Siap, siap. Karena mungkin Oke. hanya kita tiga Ya, saja di sebentar, ruangan ini. Yang lain mungkin pada hilang ilustrasi semua barangkali ini. ini Silakan. untuk Kita nunggu yang lain Pak, kita nunggu yang lain. ilustrasi yang aja lain Pak, sudah ini hilang semua ilustrasi ini. terakhir. Oke, ilustrasi aja Pak. Ketika kita membuat sebuah narasi tentang tata cara bagaimana meningkatkan belajar, AI pastilah canggih akan menyampaikan bagaimana eh, cara membaca yang baik, bagaimana motivasi, bahkan dibuatkan jadwal. Tapi masalahnya ketika guru itu nggak pernah baca, itu yang jadi persoalan, Bang. Maka AI itu hanya otak, tapi perilaku itu dituntut adalah keteladanan guru. Bagaimana anak bisa baca kalau gurunya nggak pernah baca itu. Barangkali di rumahnya nggak ada isi rak bukunya. Itu yang jadi persoalan. Terima kasih untuk Pak Kona. Yul, moderator bisa ya? Apa namanya, semacam padi lah. Kita macam beri pupuk itu supaya dia merangsang pertumbuhan otaknya seperti itu. Mungkin kita beri perangsangan atau apa supaya anak itu ada niat untuk dia bisa belajar atau apa, semacam apalah tanaman-tanaman itu. Kalau dia tidak subur, maka kita beri pupuk supaya dia tumbuhnya subur. Mungkin seperti itu, Pak. Ada Ibu Harni tuh, ada Ibu Harni Pak, Pak Ya, moderator ada Ibu Harni. silakan Ibu Arni. Halo Ibu Arni. Ibu Harni Dasrianti. Iya. Harni Dasrianti, moderator. Oke, baik. Sepertinya ini saya mungkin ada miskomunikasi Pak Kardi sama Bapak apa yang bertanya tadi? Yapto ya, Yapto Mbak. Mungkin yang dimasukkan Pak Kardi itu adalah bahwa IA ini tidak bisa menggantikan guru karena sifatnya kognitif. Tapi yang dimaksudkan oleh Bapak, siapa yang bertanya? Pak Yapto ya. Kardi. Pak Yapto, itu maksudnya Maaf, adalah Pak Yapto. apakah bisa nanti setelah prompt IA itu kita buat, bisa nggak dia menyentuh kognitif, motor dan afektif ya? Seperti itu kalau saya tangkap. Iya, iya. Nah, jadi Iya. kalau hasilnya itu tergantung Bapak. Bagaimana Bapak membuatnya? Oh, mungkin tolong buatkan saya instrumen atau asesmen yang dinilai itu adalah pitch motor, afektif, dan kognitifnya. Itu bisa keluar. Tapi kalau misalnya Bapak hanya meminta kognitifnya, ya berarti dia nanti akan mengeluarkan asesmen yang sifatnya kognitif saja gitu. Jadi makanya dikatakan bahwa tergantung kita manusianya, bagaimana kita menggunakan IA tersebut. Karena yang namanya IA itu, setahu saya ya Pak Yul ya, izin Pak Yul. Ya, silakan Ibu. Siap Ibu. Setahu saya IA itu, apa yang kita minta, dia tidak bisa mengetahui isi pikiran kita. Jadi apa yang kita tulis itu yang mereka keluarkan. Jadi ketika kita ingin meminta sesuai dengan kemauan kita, dia tuliskan sejelas-jelasnya.
Kalau perlu, karena di Ya, sana kan ada tampilkan file. Silahkan masukkan CP itu filenya ke dalam EA tersebut. Supaya dia bisa membaca bahwa sumbernya dari sini gitu. Itu menurut saya. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih pada Ibu Harni Disniati. Ya, mungkin mungkin masih ada lagi. masih ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Karena mungkin yang lain ini Pak Yohan sudah pada hilang semua ini. Mungkin kita berempat Siap, atau ada masih bertiga. pantau, Pak. Hanya mungkin jaringan, minta maaf sekali. Iya, Jaringan saya hilang muncul, jadi atau mungkin ada kadang-kadang apalah tidak Pak Kardi maksimal. atau para menanti yang lain mungkin ada sharing atau berbagi praktik baik, bukan berupa pertanyaan lah Pak Kardi atau apa, mungkin berbagi praktik baik atau apa, bagaimana pendidikan di sana dengan kami di NTT. Karena kami dengan Pak Yol ini sama-sama dari NTT, saya di Manggarai Barat, Pak Yol di apa? Siap, Di siap. Kupang. Kendala kami Kupang, di tapi NTT di ini tengah hutan, Pak. selalu di jaringan, sehingga ya disitulah kendala kami untuk melakukan berkreasi atau apa yang lain di chat GPT atau apa yang lain. Kendala yang pertama buat kami itu adalah di jaringan itu. Mungkin di Jakarta atau di Jawa sana mungkin jaringannya bagus, mungkin Bapak Ibu yang lain bisa berbagi atau apa sambil menanti Bapak Ibu yang lain untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu. Ya, Jaringan hilang muncul. Benar, iya. sebelum ada yang Acung Tarno itu bertanya, saya hanya ingin menyampaikan apresiasi kepada Pak Yol dan Pak Silverter, apresiasi yang amat sangat hormat bahwa dengan jaringan yang amat sangat lambat pun semangatnya kencang gitu. Sementara saya yang insya Allah koneksinya bagus, tidak sehebat Pak Silverter dan Pak Yol. Itu aja. Sembari yang Oke. lain silakan untuk berkontribusi memaparkan gagasannya. Terima kasih. Ya, oke. Saya datang untuk mengikuti kegiatan ini tadi Pak. Datang dari 2 jam dari sekolah di Labuan Bajo. Saya di kampung. Saya datang ke Labuan Bajo untuk mencari jaringan yang bagus supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan aman gitu. Siap. Terharu Pak, Masya Allah. Iya, kami di NTT. Saya di Labuan Bajo Pak, Manggarai Barat. Yang Bapak dengar itu Komodo. Cantik sekali Pak pulaunya, ngeri, aduh, Masya Allah. Iya. Jadi Jauh, bersyukurlah datang yang, dari jauh yang 2 jam dari kencang sekolah tadi jaringannya untuk ya. datang itu. Tidak tahu Pak Yol Dua mungkin jam keluar hanya dari untuk kota lagi, keluar ke kota Pak Iya, Yol. kayaknya Pak Moderator, Pak Kardi harus jalan-jalan ke sana, Pak. Iya, Ke Labuan Bajo. nanti kapan-kapan Pak, kapan-kapan silahkan. Kalau Pak Yol mungkin pernah aja. Saya pernah di Flores, pernah di itu. Hanya ini di Kupang juga, memang di kota, tapi saya agak perbatasan, agak masuk. Sekolah saya itu agak jauh dari, ya kalau di kota Kupang sekolah saya itu yang paling pinggir lah, di pinggir di paling pinggiran kabupaten antar kota, tapi di tengah hutan, Pak. Oke, saya juga begitu Pak Yol. Saya berada di apa nama di tengah hutan atau apa gitu, yang jaringnya agak setengah mati. Baru-baru ini pada waktu kami TKA itu atau NBK dulu itu, kami bawa anak itu keluar dari sekolah, jauh dari sekolah. Sehingga artinya Sama sangat sudah, Pak. susah lah, sangat susah Sama sekali. juga, Pak. Yang penting semangat kita untuk mencerdaskan anak bangsa itu jangan pudar. Oke, Itu oke aja Pak, siap, prinsipnya. siap. Hmm. 10 jempol untuk Karena Pak dimanapun Silverter. kita 10 berpijak, jempol. Dan dimanapun Oke. kita, itu seperti itu, Ya, Pak. mungkin ada pengalaman-pengalaman Pak Kardi, Pak Hona, sambil menanti teman-teman lain ya, atau bagaimana? Kita istirahat atau? pengalaman gini Pak. Pengalaman dan saya sempat tercengang ya dengan hasil kecerdasan buatan sampai menyatakan kepada anak-anak kalau hanya untuk cerdas kalian nggak usah sekolah karena dari Google itulah pengetahuan dapat. Tapi yang terpenting bagaimana kalian meneladani keteladanan semangat hidup untuk mengisi kehidupan. Iya, bisa Dan itu mengubah bisa karakter anak. diperankan oleh guru. Itu yang sering saya sampaikan ke anak-anak. Jadi kalau hanya kecerdasan nggak usahlah berangkat sekolah. Ambil HP, kemudian googling dan sebagainya itu sudah cerdas secara kognitif. Tapi bagaimana mengikuti keteladanan, bagaimana semangat hidup mengisi
cakapan hidup itulah guru yang berperan. Maka menurut saya sih apapun kecanggihan teknologi, aktornya tetap guru. Dan hari ini sudah Siap. ditunjukkan oleh Pak Yol dan Pak Silverter yang 2 jam harus mencapai sinyal jauh lebih bersemangat ketimbang saya yang kadang-kadang melimpah dengan kuota, melimpah dengan jaringan, tapi semangatnya amat sangat jauh dengan Pak Silverter dan Pak Yol. Oke, 10 jempol siap. untuk dua. Oke, makasih. Oke, siap. Silakan. Bapak Ibu yang lain mungkin belum masuk. Kayaknya Pak Moderator Ibu Siti Wasila kayaknya itu ada Ibu pertanyaan kayaknya. Siti, silakan. Ibu Siti. Halo Bu Siti, silakan. Silakan bertanya atau bagaimana Ibu Siti? Kalau Ibu Niada, Iya Bu Aya, betul, kayaknya Bu silakan. Niada juga itu senyum-senyum kayaknya. Ibu Niada, silakan Ibu Niada. Nggak ada pertanyaan saya, Pak. Ibu, Menyimak Tanggal saja. berapa nih Bu? Ayo. Mau keluar sedih ya. TPG sudah mau masuk ini. Lagi menunggu cerdik nih. Oh Tanggal gitu. 20. Itu. Tidak ada pertanyaan saya, Pak. Udah mantap. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa berbagi atau apa pengalaman begitu selagi kita masih apa ini? Setuju Pak, setuju. Iya. Ya, kalau di NIAS, Pak, nggak ada jaringan itu, Pak. Kalau Hmm. siswanya belajar tidak menggunakan AI. Oh, Kami secara manual di sini, Pak. di Nias Ibu. NIAS. Iya, di NIAS, Pak. Oke. Berarti sama Ibu ya. Semakin ke timur Indonesia ini kurang bagus gitu kan? Ya, sama saja itu timur. Ibu Rahayu Nuraini, silakan bertanya. Ibu Nurul. Halo, Ibu Rahayu Nurul.